Welder itu apa sih? Gue Iqbal, nih gue ceritain. Welder adalah sebutan profesi bagi seseorang yang melakukan pengelasan atau penyambungan logam secara manual. Ya, secara manual. Kenapa gue sebut secara manual? Karena pada dasarnya pengelasan itu terbagi menjadi 3. Secara manual, secara semi auto, dan secara auto. Nah, orang yang melakukan pengelasan secara manual itulah yang disebut welder. Kalau orang yang melakukan pengelasan secara auto itu disebut welding operator, jadi bukan welder ya. Nah, welder itu biasanya dibagi menjadi 2, yaitu welder pipa dan welder plat. Terus gimana sih caranya untuk menjadi welder? Jadi untuk menjadi welder, lo bisa dengan cara sekolah di jurusan pengelasan. Nah, untuk jenjang sekolah menengah biasanya udah banyak ya sekolah dengan jurusan pengelasan. Nah, nanti pada saat lo lulus, lo bakal mendapatkan bukti kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang welder yang dibuktikan oleh sertifikat ataupun ijazah. Tapi kalau lo lulusan dari jurusan lain, apakah bisa menjadi welder? Tentu saja bisa. Karena pada dasarnya welder itu adalah skill atau kompetensi yang bisa diasah. Jadi setiap orang bisa menjadi welder. Tapi sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia, untuk menjadi welder harus dibuktikan bukti kompetensi, yaitu sertifikat atau bukti lainnya yang menyatakan bahwa lo udah berkompeten menjadi welder. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan bukti kompetensi itu? Lo bisa ikut yang namanya pelatihan atau uji kompetensi welder. Nah, biasanya itu dilakukan di namanya Balai Latihan Kerja. Nah, kalau di tempat gua ada yang namanya BLKI Serang. Lo bisa cek di website BLKI Serang ya. Di sana itu lengkap dan dijelaskan itu ada uji kompetensi dan lain-lainnya. Jadi lo bisa langsung cek aja di BLKI Serang untuk lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya hal yang harus lo perhatikan kalau lo ingin menjadi welder adalah kompetensi yang akan lo ambil. Jadi misal ada kompetensi namanya Kemenaker, welder Kemenaker. Ada juga kompetensi yang namanya welder migas. Ada juga yang namanya welder EBTKE. Nah, itu banyak ya, sesuai regulasi di Indonesia itu ada beberapa welder-welder yang beda-beda gitu. Jadi welder Kemenaker, welder migas, welder EBTKE, dan welder lainnya lah. Itu yang umum pada umumnya. Nah, yang harus lo perhatikan adalah pada saat lo mau ngambil kompetensi, lo harus tahu lo mau kerja di mana. Jangan sampai lo punya keinginan untuk kerja menjadi di bidang migas misalkan, lo tapi ngambilnya sertifikatnya Kemenaker. Nah, kalau kayak gitu, saat lo pengen kerja di bidang migas, ternyata lo ngambil di bidang Kemenaker, itu jadinya salah. Kalau lo pengen kerja di bidang migas ya lo ngambilnya welder migas gitu. Kalau lo ngambilnya di Kemenaker, berarti bidang yang nanti lo bisa kerjain itu adalah bidang di Kemenaker. Walaupun ada sih beberapa perusahaan yang misalkan lo udah punya kompetensi di welder atau lo udah ikut di Balai Latihan Kerja dan lo kerja di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut dapat yang namanya project migas. Tapi lo karena lo lulusannya Kemenaker, nah dari perusahaan itu lo bakal disertifikasi lagi ke migas. Bisa ada yang seperti itu. Tapi ya nggak semua perusahaan seperti itu ya. Ada juga perusahaan yang memang dia dapat proyeknya migas, ya dia pengennya welder migas, nggak mau keluar duit lagi atau ya dia pengen lebih cepat aja gitu ya kan. Nah, proses saat lo pengen ngambil uji kompetensi menjadi welder itu namanya welder test. Tahapan tesnya itu hampir sama, cuman mungkin ada sedikit perbedaan aja sih. Nah, gue sebagai welding inspector juga sering melakukan yang namanya welder test ya. Jadi tahapan untuk welder test ini gue kasih tahu sebenarnya simple aja. Sebelum welder test itu lo dikasih yang namanya training. Nah, di training ini lo bakal dikasih test piece untuk lo training atau latihan gitu. Jadi lo biasanya manfaatin waktu training ini untuk tes ampernya, tes mesin dan segala macem gitu ya kan. Jadi sebelum mulai biasanya di training itulah lo bakal beradaptasi dengan mesinnya, dengan ampere dan segala macamnya gitu ya kan. Nah, nanti setelah training itu selesai, biasanya hasil test piece atau hasil pengelasan yang lo lakukan itu akan dilakukan uji. Nah, uji yang dilakukan itu biasanya 2, yaitu uji visual dan uji radiografi. Ya, kalau misalkan nggak ada requirement lain ya, tergantung spek projectnya mau mengarah kemana.
Tapi umumnya welder test itu yang akan dilakukan pengetesan adalah secara visual dan radiografi test. Nah, setelah latihan tadi selesai dan ujinya dinyatakan lulus, lo akan lanjut ke tahap selanjutnya, di mana itu disebut tahap welder test yang sesungguhnya. Nah, kalau di training mungkin kalau lo masih ada defect-defect sedikit, nah defect itu namanya cacat pengelasan ya. Nah, kalau biasanya lo ada di training itu ada defect-defect sedikit, mungkin masih bisa lanjut ke tahap welder test. Tapi saat welder test dan lo ada defect dan defect itu out of tolerance, artinya nggak sesuai sama spesifikasi minimum yang diminta oleh requirement, nah lo gagal nih kalau di welder test. Jadi welder test itu tahapannya juga dua biasanya pengetesannya, ada visual, ada radiografi test. Nah, kalau di visual aja lo udah nggak lolos, biasanya nggak bakal lanjut ke radiografi test. Nah, kalau visualnya lolos, lanjut ke radiografi tes. Tapi kalau radiografi tesnya nggak lolos, biasanya lo juga nggak lolos. Nah, itu tergantung kebijakan nih nantinya dari perusahaan atau dari lembaga uji kompetensinya. Apakah pada saat setelah pengetesan atau welder test pertama lo nggak lolos, lo dikasih kesempatan kedua atau seperti apa, itu tergantung nanti dari lembaga pengetesannya, seperti itu. Nah, sebagai welder, lo juga harus paham nih kriteria defect apa sih yang bisa menggagalkan lo saat welder test. Karena setiap requirement atau setiap spek atau setiap project requirement ataupun semacamnya itu mempunyai kriteria spek yang berbeda-beda. Jadi sebelum lo tes, lo harus tahu nih, misalkan defect yang sering muncul itu undercut, porosity, dan spatter lah ya mungkin. Jadi lo harus tahu kriterianya, defect ini dinyatakan ACC atau enggak pada saat welder test. Nah, kalau memang lo bingung untuk kriteria defectnya pada saat sebelum pengetesan, lo bisa tanya ke WI-nya atau welding inspektornya, Pak, ini untuk kriteria defectnya saya lolosnya seperti apa? Apakah boleh undercut diperbolehkan? Apakah spatter diperbolehkan atau segala macam gitu kan. Nah, jadi sebelum mulai pengelasan lo bisa tanya ke welding inspektornya, Pak, ini seperti apa defectnya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, nanti welding inspektornya bakal menjelaskan ke lo, karena setiap project itu beda-beda requirementnya. Jadi jangan sampai pada saat lo uji kompetensi, baik itu Kemenaker, Migas, atau EBTKE, atau misalkan ASME, atau yang lain-lainnya lah. Misalkan lo pada saat uji, lo nggak nanya kriteria defectnya ke WI. Nah, pada saat lo udah selesai pengelasan, lo di reject sama WI, lo marah-marah. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi tanya dulu nih sebelum mulai, defect kriterianya apa, Pak? Jangan sampai lo sama ini, dulu gua di perusahaan A kayak gini nggak apa-apa lo. Dulu gua di perusahaan B kayak gini nggak apa-apa lo. Gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Yang banyak gua temuin sih welder kadang gitu. Pada saat sudah selesai pengelasan, gua komen gitu kan, dia pasti bilang ini nggak apa-apa kok. Berdasarkan apa nggak apa-apanya gitu kan, spek apa yang dibawa. Jadi saran gua sebelum lo tes, lo tanya dulu ke welding inspektornya, ini kriteria defectnya, acceptance kriterianya seperti apa. Nah, mungkin itu aja gambaran singkat gua tentang apa itu welder. Nah, bagi lo yang mungkin punya pengalaman di bidang pengelasan atau memang pernah jadi welder, lo pengen nambahin informasi yang menurut lo kurang yang tadi gue sampaikan, itu boleh banget ya, lo komen di bawah. Jangan lupa follow, like, and share. Gue Iqbal, see you on next video.